Menyusui kan wajib, puasa juga wajib. Ini bagaimana? Apakah wajib diqadha dan bayar fidyah, atau bayar qadha saja tanpa fidyah, atau fidyah tanpa qadha? Qadha di hari yang lain. Nah, sakitnya apa yang boleh qadha? Kayak tadi tuh, bisulan. Apa boleh? Maksudnya kan lagi bisul nggak puasa, itu boleh. Atau mungkin lagi koreng gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat Nurul Fajri, bertemu lagi dengan saya Firman Al-Mukti dalam podcast Nurul Fajri Spam Sapa Jamaah. Alhamdulillah kali ini Masya Allah tabarakallah kita bisa bersama dengan sahabat Nurul Fajri di dalam podcast kali ini. Kita membahas tentang berbagai permasalahan dan juga bagaimana mencari solusi ataupun mencari sebuah ilmu, ya, karena kita di sini intinya adalah thalabul ilmi. Dan banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan, yang bulan yang penuh berkah ini, untuk kita gali lagi supaya amal ibadah kita bisa lebih punya makna. Dan kali ini kita akan membahas seputar hukum-hukum yang berlaku di bulan suci Ramadan bagi setiap aktivitas jamaah kita maupun sahabat Nurul Fajri di sana. Apa saja yang akan kita bahas? Alhamdulillah nanti kita akan membersamainya bersama dengan guru kita tetap, yaitu Al-Habibana Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sagaf. Kita sapa dulu sahabat Nurul Fajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat, Habib? Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Semoga Habib selalu sehat terus. Amin, amin. Masya Allah, semoga Habib. antum juga Ustaz Firman Amin, sehat terus. Amin, Masya Allah. Barakallah. Bib, Masya Allah, tabarakallah nih Bib. Ternyata respon podcast ini luar biasa. Banyak sekali jamaah di luar sana yang interesting untuk mengirimkan pertanyaan kepada Habib. Masya Allah. Nah, ini terkait dengan persoalan tentang ibu hamil nih, Bib. Ini banyak juga pertanyaan dari kaum ibu-ibu nih. Ini yang ingin bertanya bagaimana hukum terkait dengan ibu-ibu hamil atau yang sedang menyusui. Bagaimana dengan puasanya? Lalu bagaimana cara membayarnya apabila harus batal dan sebagainya. Begitupun juga ada juga yang bertanya seputar bagaimana kalau buka puasanya nggak sengaja, kan suka ada tuh lupa gitu ya. Ini gimana puasanya karena lupa, atau sebaliknya, Bib, ada yang memang sengaja ingin berbuka puasa tapi diem-diem. Kalau istilah anak sekarang namanya mokel ya, gitu ya. Nah, ini gimana, Bib, menurut pandangan Islam? Ya, baik, silakan, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah ma ba'd. Iya, memang kalau kita bicara tentang hukum-hukum di bulan Ramadan ini sangat luar biasa. Begitu banyak permasalahan yang timbul tentunya di lapangan berkaitan dengan bulan Ramadan. Di antaranya itu untuk ibu-ibu yang hamil atau menyusui. Ya, memang ini banyak dibahas oleh para ulama karena memang secara nas, secara teks tidak ada di Al-Quran dan hadis secara khusus kecuali satu hadis, yaitu diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas. Waktu itu berbicara tentang orang yang menyusui dan hamil dikatakan digugurkan puasa, begitu aja. Tapi hukum-hukum berbeda dengan yang sakit, yang musafir, yang orang tua, kan jelas dalam Al-Quran kan. Allah katakan, faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu kan jelas. Siapa yang sakit atau sedang mengadakan perjalanan jauh, dan bagi mereka yang sudah tidak mampu lagi puasa karena usia dan penyakit yang tidak mungkin sembuh secara medis, itu ada hukum. Tapi masalah menyusui ini, maka di sini menyusui dan hamil, maka di sini terjadi beberapa pendapat dari para ulama. Yang pertama, sebelum kita membahas tentang hukum menyusui, tentunya ini menyusui dan hamil hampir sama hukumnya. Tapi khusus untuk menyusui, memang di dalam Islam
Al-Quran sudah menyuruh, memerintahkan kepada ibu atau orang tua ini untuk menyusui anaknya. Dikatakan dalam Al-Quran kan, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutim ar-radha'ah. Al-Baqarah 233 itu kan Allah mengatakan, dan bagi ibu hendaknya mereka menyusui anak-anak mereka, memberikan susu ASI kepada anak-anak mereka selama 2 tahun. Sampai usia yang sempurna itu. Itu haulaini kamilain, 2 tahun sempurna. Ini ketika membahas ayat itu, akhirnya para ulama berbeda pendapat nih, hukum memberikan ASI kepada bayi itu apa sih hukumnya? Nah, menurut jumhur seperti mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, hukumnya wajib. Wajib. Seorang itu wajib memberikan ASI kepada selama masa masih 2 tahun itu. Ya, selama 2 tahun itu. Kecuali si anak itu bisa meminum ASI orang lain. Misalkan seperti zaman Rasul kan diberikan kepada Halimatus Sa'diyah, kepada beberapa Suwaibah itu kan, memberikan ASI, tapi ASI. Ketika dia bisa ada orang lain yang menggantikan dia, maka gugurlah kewajibannya. Atau dia bisa memberikan ASI seperti kalau sekarang ASI formula gitu ya. Bisa, anak itu bisa minum dan mau, gugur kewajibannya. Tapi kalau anak itu tidak bisa menerima ASI dari orang lain, tidak bisa menerima susu pengganti, kecuali hanya dari si ibu itu, maka wajib bagi ibu untuk memberikan ASI kepada anaknya. Jadi ini menurut jumhur. Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah wajib hukumnya. Kalau nggak menyusui berarti dosa. Tapi beda menurut Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafiyah. Mereka bilang memberikan ASI itu sunnah. Walaupun ini anak, misalkan kita kasih aja susu formula ganti gitu ya, atau padahal dia bisa tapi dia nggak mau, itu sunnah aja katanya. Nah, ini hukum tapi kita pegang jumhur, berarti kan wajib. Nah, makanya ketika ketemu bulan Ramadan menyusui kan wajib, puasa juga wajib. Ini bagaimana? Nah, itu akan jadi apa? Perdebatan, jadi permasalahan gitu kan. Mungkin kalau sunnah ya tinggalin aja, wajib puasa kan, tapi masalahnya ini wajib. Nah, di sini kalau kita melihat dari ibu seperti ini, baik ibu menyusui atau ibu yang hamil, kondisi ibu itu pasti ada 3 pasti kalau kita secara garis besar ya. Wanita yang menyusui dan hamil itu pasti ada 3 posisinya. Yang pertama, dia kuat. Menyusui, dalam keadaan menyusui bayi, dalam keadaan hamil, dia puasa, dia kuat, dan kata dokter nggak membahayakan untuk si bayi, baik janin atau bayi yang sedang susu nggak masalah, maka wajib puasa, nggak ada yang efek. Karena kan bayi boleh tuh, wajib puasa, ya? wajib puasa selama tidak ada masalah. Bagi dia kuat, anaknya aman. Nah, mungkin ada ya kalau disusui nggak ada pengaruh. Dia puasa terus nyusuin, dianya kuat, si bayi juga nggak masalah. Sebab ada juga tuh yang model kayak gitu tuh ya. Atau wanita yang hamil, tapi dia puasa, dia nggak lemes, dia kuat, dan si bayi ternyata kata dokter nggak apa-apa. Nggak ada masalah kamu puasa, berarti dia wajib puasa. Nah, itu kondisi pertama kan. Ada yang model begitu. Ada yang model kedua, dianya kuat, tapi si anak nggak bisa. Kata si dokter, kamu kalau puasa janin bahaya, entah kurang cairan atau bagaimana. Menurut ahli dokter ini, kata dokter kandungan, jangan puasa, memang kamu kuat tapi bahaya nih. Kalau kamu puasa kan bisa terjadi kan. Mungkin karena kurang cairan atau kurang membahayakan lah untuk si anak tadi. Maka si perempuan yang hamil ini tidak boleh puasa. Walaupun dia kuat. Kenapa? Demi menyelamatkan si cabang bayi. Begitu juga si ibu yang menyusui. Dia kuat waktu menyusui, tapi mungkin ASI-nya kurang bagus karena dia puasa, asupan vitamin kurang karena puasa, akhirnya si bayi boleh jadi mencret, misalkan, maaf ya, mungkin kotor buang airnya kurang enak gitu kan. Atau mungkin kurang banyak. Dan ini kan mengganggu kesehatan si bayi. Nggak boleh puasa. Di sini nih nanti keluar hukum di sini. Mengakibatkan produksi ASI kurang bagus. ya? Boleh jadi kan karena kurang asupan kan. Ya, betul. Dia puasa dari pagi kan sampai malam. Nah, yang seperti ini si ibu tidak boleh puasa, baik ibu hamil atau ibu menyusui, karena membahayakan. Nah, itu kondisi yang kedua kan. Kalau yang pertama kan wajib karena nggak ada efek, nggak ada masalah. Tapi yang ini ada masalah ini kepada si bayi. Nah, kemudian ada juga yang ketiga. Apa itu? Si bayinya nggak ada masalah,
aman-aman aja kalau itu puasa. Aman-aman aja kalau ibu menyusui tetap puasa, tapi ibunya lemes. Gitu. Kalau tadi kan beda kan? Kebalikan ya? Kebalikan. Ibunya lemes kalau dia puasa. Waduh berat saya nyusuin. Waduh perjuangan berat sekali. Iya. Nah, belum lagi mual-mual suka gitu kan? Karena memang dalam badan puasa, lagi hamil. Masya Allah. Berat untuk si ibu. Iya. Maka di sini para ulama memberikan hukum takhir, pilihan. Boleh puasa karena ibunya lagi sedang sulit, karena berat untuk puasa. Boleh juga tidak puasa, tapi afdolnya tidak puasa. Karena kondisi ibunya lemah. Lebih penting. Penting, jaga kesehatan. Bahaya ya kalau dipaksakan. Iya, makanya di sini si ibu boleh memilih sebenarnya. Boleh puasa dengan perjuangan yang luar biasa tadi. Karena si anak aman kan? Aman. Cuman dirinya aja kan? Ya. Boleh dipuasa dengan perjuangan yang luar biasa tadi. Juga. Atau boleh juga tidak puasa. Tetapi kebanyakan ulama afdol lebih utama tidak puasa. Tidak puasa. Oh. Nah, ini tuh kondisi 3 ya. Pasti nggak lepas dari 3 lah. Betul. Nah, ada yang aman untuk bapak, untuk anak dan ibu, aman. Dua-duanya aman. Wajib puasa. Wajib puasa. Ada aman untuk ibu tapi tidak aman untuk anak, maka wajib nggak puasa. Nggak puasa. Yang ketiga, aman untuk anak tapi ibunya, kalau ibunya nggak aman wajib nggak puasa. Tapi kalau ibunya aman, hanya perjuangan yang berat. Pilihan. Boleh puasa boleh tidak, tapi tidak puasa lebih afdal. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi ada 3 hukum yang berlaku bagi ibu hamil ya. Dilihat tadi 3 kondisi. Betul. Ibu ya. Dari yang aman keduanya atau aman bagi ibunya, bagi anak yang mengkhawatirkan maka tidak boleh puasa. Dan bagi anak yang aman tapi orang tuanya tidak aman, maka ini lebih diarahkan untuk tidak berpuasa ya. Artinya dia punya pilihan. Silakan, tergantung kondisi dari masing-masing. Masya Allah, Bib. Tapi memang ini banyak sekali, Bib, kondisi-kondisi yang memang orang akhirnya harus tidak berpuasa. Nah, termasuk sakit tuh, Bib. Sakit yang seperti apa, Bib, yang mewajibkan mereka harus ganti puasanya nanti? Apakah hanya pilek meriang terus nggak puasa, terus ganti gimana? Atau yang memang kondisinya sudah parah sekali gitu. Nah, ini juga banyak kondisi di masyarakat kita. Nah, kalau ditanyakan tentang orang sakit, sebenarnya nanti orang ibu yang hamil dan ibu yang menyusui nanti kiasannya itu ada 2 pendapat. Ibu yang menyusui dan hamil dikias atau disamakan hukum dengan orang yang sakit. Atau disamakan hukum dengan orang tua renta yang tidak mampu puasa. Di sini akhirnya timbul hukum yang berbeda. Nah, kata para ulama, bagi ibu tadi ya yang nggak puasa ya, karena menyusui atau karena hamil tadi, jelas tidak dosa. Karena dia termasuk kena dapat udzur untuk tidak puasa. Nanti dia bagaimana kewajibannya? Nah, di sini timbul perbedaan tuh, apakah wajib diqodho dan bayar fidyah, atau bayar qodho saja tanpa fidyah, atau fidyah tanpa qodho. Nah, ini terjadi lagi hukum perbedaan. Betul sekali, Bib. Secara singkat yang dijelaskan oleh para ulama itu, yang pertama kita ambil yang bawah dulu ya, atau dari atas lah. Yang enak gimana nih? Ngambil yang biar mudah yang paling atas. Yang paling atas dulu. Menurut jumhur ulama. Oke, jumhur ulama ya. Menurut jumhur ulama itu, menurut siapa itu? Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yaitu mazhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki. Bagi si ibu dilihat ada 2 kondisi ibu nih. Kondisi ibu ada 2. Ibu tadi nggak puasa gara-gara dia kuat, cuman anaknya yang bahaya. Nah, kondisi yang pertama itu kan? Pertama ya. Ya, ibunya kuat, tapi anaknya si bayi bahaya, janin. Atau si anak yang menyusui nggak enak karena asupan ininya kurang bagus. Jadi dia nggak puasa gara-gara anak, bukan gara-gara diri. Maka yang model begini, si ibu, kata menurut jumhur nih, menurut Maliki, Syafi'i, Hambali, maka dia wajib mengqodho dan bayar fidyah. Wajib mengqodho dan bayar fidyah. Kenapa? Karena dia kuat. Hanya mikirin anak. Iya. Kondisi yang kedua, dia sebenarnya nggak puasa gara-gara dia lemes. Anaknya aman, nggak ada masalah nih. Nggak ada masalah, cuman dia nggak kuat, maka cukup qodho tanpa fidyah. Karena kondisinya dia yang nggak kuat emang puasa. Sama seperti orang sakit ini.
Seperti sakit, maka cukup membayar qadha tanpa fidyah. Tanpa fidyah. Nah, ini menurut jumhur ya, menurut Maliki, Syafi'i dan Hambali. Tapi menurut mazhab Hanafi, ibu tanpa dibedakan mau dia lemah atau dia kuat, yang penting dia nggak puasa, cukup qadha kata dia. Nggak ada bayar fidyah itu, nggak perlu dipisah ada fidyah kuat atau nggak kuat, nggak ada. Pokoknya ibu nggak puasa baik karena anaknya atau karena dirinya tetap qadha. Hanya qadha Beb ya? Qadha saja tanpa fidyah. Tanpa fidyah. Okay. Kenapa kata mazhab Hanafiyah? Karena tidak ada dalil dari Quran dan hadis yang menunjukkan adanya fidyah gitu. Itu yang membuat pegangan yang paling kuat dari mazhab Hanafi. Karena tidak ada keterangan yang menyatakan tentang fidyah di dalam mazhab ini. Pendapat yang ketiga, ini pendapat Ibnu Abbas. Pendapat Ibnu Abbas. Di luar dari 4 mazhabnya. Ibnu Abbas bilang, bagi wanita yang hamil dan menyusui tidak puasa tanpa qadha sama sekali, cukup bayar fidyah. Oh, justru kebalikan nih. Bayar fidyah saja. Cukup bayar fidyah saja. Bayar fidyah saja, selesai. Nah, dia kenapa? Nah, dia mengambil dari dikias seperti orang tua renta. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Jadi bagi orang yang tidak mampu seperti orang tua renta itu, maka cukup membayar fidyah kepada orang miskin. Jadi tidak ada harus bayar qadha. Nah, itu pendapat yang ketiga. Tapi sekali lagi yang jumhur qadha tambah fidyah bisa qadha saya tanpa fidyah. Dilihat kondisi. Kenapa ibu nggak puasa? Oh, saya kuat. Cuman anak saya berbahaya kata dokter. Ya udah berarti qadha dan fidyah. Oh enggak, memang saya lemah, nggak bisa saya puasa nggak kuat. Kalau saya lagi nyusuin nggak bisa puasa nggak kuat. Cukup qadha saja. Qadha saja. Nah, itu pendapat yang kita pegang ya, karena pendapat jumhur. Tapi nanti ada ustadz yang bilang nggak qadha, nggak fidyah, nggak qadha, cukup fidyah saja. Nah, itu pendapat, itu kita harus hargai ya, karena itu pendapat pernah disampaikan juga oleh ulama salaf. Tapi kan kaidah kita itu jangan mengikuti yang ada, tapi ikuti kalau bahasa kita yang terkuat. Kalau bingung mana yang terkuat, ambil yang terbanyak, gitu kan? Jumhur kan terbanyak, ambil terbanyak. Tapi memang yang ringan sih fidyah saja, itu pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Tapi 4 mazhab tidak. 4 mazhab paling ringan qadha, seperti Abu Hanifah. Qadha saja ya. Qadha saja kalau mazhab Hanafi. Tapi kalau mazhab jumhur, Maliki, Syafi'i, Hambali, dilihat kondisinya. Kalau memang lemah si ibu, qadha. Tapi kalau ibunya kuat, hanya khawatir kepada anak, qadha dan fidyah. Nah, itu dibedakan ya hukum pemberiannya. Allahu Akbar. Nah, ini Masya Allah Bib ya. Jadi menyangkut puasa dan tidak puasa ini memang ada hukum yang mengaturnya juga ya. Nah, kalau tadi kan terkait dengan ibu-ibu hamil dan juga yang menyusui nih Bib. Ini ada juga yang terlepas dari uzur Bib. Dia sehat-sehat aja Bib. Dia sehat-sehat aja. Semuanya sehat. Cuma godaannya besar. Puasa, nggak puasa, ya dia tetap dalam kondisi nggak ada masalah sebetulnya. Terus dibatalkan gitu. Terus batal sengaja batal aja udah. Gimana itu kayak gitu? Memang saya juga pernah dengar ada di pengajian itu, ada ibu atau seseorang yang belanja misalkan karena mau nyambut Ramadan 10 terakhir, dia belanja tuh. Muter siang keausan. Boleh nggak dibatalin tuh? Karena kecapeannya bisa belanja gitu, aus. Boleh apa tidak? Itu tetap bukan udzur itu. Itu. Jadi yang dikatakan udzur itu bukan udzur karena dia nggak kuat, bukan begitu aja. Kenapa kamu nggak kuat? Ada apa? Itu udzur syar'i harus dilihat. Nah, kalau udzur karena belanja sih nggak kena udzur syar'i itu kan. Nah, orang yang membatalkan ini ada hadis, walaupun hadisnya lemah dari segi sanad ya. Secara singkatnya hadisnya begini. Siapa yang membatalkan puasa Ramadan dengan sengaja 1 hari, tidak akan bisa terqadha walaupun 1000 hari dia puasa. Tapi bukan berarti itu hadis kalimat begitu tuh. Siapa yang membatalkan dengan sengaja 1 hari tidak akan bisa diqadha walaupun 10 hari. 1000 hari. Kok qadha nggak akan ketemu. Maksudnya apa? Maksudnya pahalanya. Kamu dosa membatalkan Ramadan dengan tadi tanpa udzur syar'i itu ya. Muter-muter ke sono kemari atau kayaknya panas banget di Jakarta. Udahlah, saya batalin aja ntar qadha habis
bulan Syawal, engkau batalkan itu tanpa udzur syar'i, dosanya tidak bisa tertutupi dengan kau puasa 1000 hari di luar Ramadan. Masya Allah. Itu tidak 1000 hari di luar Ramadan tidak bisa menutupi nggak bisa. Puasa yang disengaja dibatalkan. Nggak bisa. Tanpa ada udzur syar'i. Wow. Tapi dengan 1 hari diqadha secara hukum fikih terbayar. Ya kan? Kita bicara hukum fikih, batal 1 bayar 1. Tapi dari segi keutamaan nggak ketemu. Walaupun 1000 hari. Nah, itu beda ya. Jangan pakai hadis tadi walaupun 1000 hari nggak kebayar, akhirnya dia nggak bayar. Sama aja tambah double lagi dosanya. Tambah double lagi ya gitu. Jadi keutamaannya itu tidak akan bisa terbayar. Digantikan nantinya. Iya, tidak akan bisa digantikan. Maka harus berpikir, jangan sekedar ntar kamu bisa diqadha hari lain. Bukan begitu. Dalam hukum fikih memang kamu bisa mengqadha. Tapi dalam hukum keistimewaan, keutamaan itu tidak bisa. Makanya harus dijaga. Artinya pahalanya pun juga nggak ketemu. Peroleh ya. Beda. Ramadan puasa wajib di bulan Ramadan. Antum ganti kan pasti bukan di Ramadan. Iya. Nggak sama. Pasti nggak ketemu. Nggak ketemu ya. Maka di situ hukum fikihnya memang gugur, tapi keutamaannya tidak akan bisa tertutupi. Nah, ini sangat rugi. Sungguh sangat rugi orang yang membatalkan puasa dengan sengaja. Masya Allah. Walaupun tidak ada yang tahu. Ya. Makanya kan di dalam bicara tentang puasa, Allah mengatakan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang langsung memberi balasannya. Kenapa disebut as-saumu li? Puasa itu untukku karena memang di sini keikhlasannya yang lebih. Kita masuk ke kamar, minum, kamar kita kunci, kita minum, keluar kita keringin lagi nggak ada yang tahu. Disinilah hebatnya puasa. Betul-betul dites keikhlasan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah juga ya. Itu dia. Terus ada juga nih Bib, oke lah kalau untuk orang tua rasanya mungkin jarang kali ya. Tapi buat anak-anak nih Bib, yang memang sudah di atas sudah balik. Oh. Kan suka nih diajak orang tuanya belanja misalnya, nyari pakaian nih Bib, ceritanya. Dia ajak muter-muter, pusing kepalanya. Atau kecapean, lelah kan, kaki pegel, haus dan sebagainya. Kemudian ibunya suka nggak tega gitu kan, anaknya. Tuh kan dibilang jangan ngikut, akhirnya begini kan. Tuh. Dengan alasan itu, si ibu akhirnya mengizinkan anaknya, udah kamu batal aja deh, daripada anaknya uring-uringan gitu kan, ngambek gitu kan. Nah itu gimana Bib? Ya, tentunya orang tua yang sayang kepada anak itu tidak selalu memberikan kemudahan untuk membatalkan ibadahnya. Misalkan anak ini semalam nonton bola sampai malam, paginya subuh nggak dibangunin, kesian semalam tidur malam, orang tuanya dibiarkan padahal sudah balik, dibiarkan karena melihat dia semalam tidur malam gara-gara nonton bola. Misalkan ya, terus tidak dibangunkan, kesian, baru tidur. Ini orang tua bukannya sayang, justru orang tua yang seperti ini yang berbahaya. Nanti tanggung jawab itu di hadapan Allah. Itu berat tanggung jawab. Wajib, tidak ada kata-kata itu. Nah, mungkin orang tua itu negor, benar. Kamu tadi kan sudah bilang jangan ikut, tapi kenapa ikut juga akhirnya begini. Tapi tetap nggak boleh dia memberikan peluang untuk membatalkan puasa si anak. Tanggung. Harus belajar biar besok-besok harus berpikir bagaimana cara untuk supaya tidak jadi seperti ini, kan begitu. Yang kedua, selama anak itu tidak membahayakan dirinya, baru pegel, baru haus, kecuali membahayakan dirinya sampai pingsan, nah itu lain. Itu sudah dapat. Artinya lihat kondisi seperti apa ya. Baru sebentar, baru merengek begitu langsung dikasih. Oh ini pendidikan yang kurang bagus. Artinya begini. Seorang bapak, seorang ibu harus memberikan solusi kepada si anak, itu ulahmu. Maka kamu harus siap menanggung ulahmu sendiri. Itu kan dikasih pelajaran, jangan langsung kita memberikan kemudahan. Makanya gitu kadang-kadang nih jiwa anak sekarang itu berbeda dengan jiwa anak-anak dulu. Betul. Orang-orang dulu tuh kuat anaknya, karena memang didikan orang tuanya luar biasa. Mandiri betul. Nah sekarang ini terlalu manja. Ngelihat begitu ibunya nggak tega, sudahlah batalin aja. Ini pendidikan yang kurang ya? kurang sangat-sangat jauh ya dari pendidikan itu ya. Nah, maka di sini harus
sebagai orang tua juga harus mengerti apa sih kewajiban dan sebatas mana itu yang kita memberikan peluang untuk seseorang anak enggak atau tidak menjalankan ibadah. Kita harus melihat syariat. Jadi kan sudah diajarkan lengkap itu. Nah, ini jangan mudah seorang bapak atau ibu memberikan solusi dengan batalkan aja nanti dikodok. Itu bahaya sekali. Nanti kalau sampai ini sering seperti ini, itu nanti anak akhirnya punya pendidikan seperti itu. Berbahaya sekali. Terbawa sampai nanti. Dan itu tanggung jawab. Orang tua itu kena tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulan ra'iyatih. Setiap kita itu pemimpin. Warrajulu ra'in ala ahli. Kita ini pemimpin atas keluarga kita dan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ibu juga ra'iyah, itu juga akan ditanya. Artinya orang tua juga harus punya ilmu tentang hal ini sehingga bukan karena faktor kasihan. Karena kondisi anak yang haus atau capek karena diajak keliling, tapi harus diberikan motivasi justru ya, bertahan tinggal sekian jam lagi, tahan tinggal sekian lagi. Kalau nggak suruh tidur aja lah, istirahat biar paling tidak dimeringankan itunya kan capeknya gitu. Kasih solusi biar dia tidak batal. Karena dia sendiri kan yang berjalan atau ibu sendiri yang ngajak. Dia harus kasih lain kalau dia sakit. Nah itu lain kalau tadi sakit. Nah kalau itu kan sakit pegel. Kadang-kadang keliling-keliling kemana ke mall, muter-muter ya pegel. Nah sakit yang dapat izin untuk tidak puasa seperti yang antum tanya tadi itu kan, berdasarkan Al-Baqarah tadi itu 184, 185 kan. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Dan siapa di antara kalian yaitu maridhon yang sedang sakit, maka di sini boleh dikodok di hari yang lain. Nah sakitnya apa yang boleh kodok? Kayak tadi tuh bisulan, boleh. Nggak usah kan lagi bisul nggak puasa itu boleh. Atau mungkin lagi koreng gitu kan, penyakit yang biasa. Hariawan. Atau sakit-sakit yang cantengan. Gak ada hubungan nih. Masuk karena batu lagi diem ditendang sama dia. Akhirnya jempolnya naik, kukunya kan? Terkelupas. Wah, udah kayak malam-malam udah kayak digebuk gitu kan. Ini gimana saya nggak puasa, kenapa cantengan? Itu bisa nggak sih? Kan ayat mengatakan sakit, cantengan bukannya sakit. Nah itu, sakit di situ kata para ulama, sakit yang ada beberapa model yang sakit diperbolehkan untuk tidak puasa. Yang pertama, sakit itu membahayakan dirinya kalau dia tidak makan dan tidak minum dari dari subuh sampai maghrib. Kalau di puasa membahayakan diri, membahayakan jiwa. Entah karena dia harus minum obat, kan ada penyakit yang dia harus minum obat. Kalau nggak minum obat dia akan membahayakan diri. Allah bilang wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kau lemparkan dirimu dalam kehancuran. Dia nggak minum obatnya dari dokter wajib dia minum, akhirnya dia nanti malam menjadi membahayakan dirinya. Ini baru boleh tidak puasa. Kenapa? Karena harus minum obat. Ya, ada sebab. Ada sebab. Ya? Yang kedua, dia sebenarnya minum obat harus, tapi nggak minum obat juga nggak apa-apa. Tapi resikonya sakitnya jadi lama sembuhnya. Kalau tadi kan memang membahayakan diri. Kalau ini nggak bahaya, cuman jadi lama sembuhnya. Jangan batalkan, sembuhkan dirimu dulu. Allah sudah ngasih keringanan luar biasa. Sembuhkan, sehat lebih dulu. Makanya jangan puasa, biar lebih cepat sembuhnya. Padahal kalau saya puasa nggak minum obat juga bisa aja, cuman jadi sembuhnya yang mestinya sebulan jadi 3 bulan. Nah itu kan bahaya. Jangan puasa. Atau yang ketiga, bisa saya puasa, tapi sakitnya perjuangannya berat. Kalau saya puasa perjuangannya berat. Karena terbawa dari sakit, misalkan lambung. Dia nggak harus minum obat. Cuman kalau dia puasa dia harus luar biasa sakitnya. Yang seperti itu batalkan. Seperti halnya kayak punya mah gitu. Iya kan ada itu yang sakit. Itu kalau lagi mulai jam 2, jam 3 saya dapatin banyak itu. Yang sakit itu sampai. Wah nggak melintir tuh. Seperti itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban yang kita tidak mampu. Sampai seperti itu. Batalkan, nggak usah puasa. Nanti qadha di hari lain saat kita sembuh. Kan yassir wala tu'assir, basyir wala tunadzir, kasih keringanan, jangan dipersulit. Islam itu tidak sulit. Dalam ajaran Islam itu sangat mudah.
Yang nggak boleh itu dimudah-mudahkan, digampang-gampangkan. Digampang-gampangin malah ya. Iya, nah ini yang berpengaruh. Nah, yang model sakit seperti ini baru diperbolehkan untuk tidak puasa. Termasuk Bib, ada sebagian wanita yang punya kadang kondisi-kondisi di saat haid itu yang sampai boleh dikatakan sampai melintir gitu ya, sakitnya sampai jungkir balik gitu ya. Bedanya haid untuk perempuan itu kalau sholat nggak wajib, puasa nggak wajib, cuman bedanya ketika sholat tidak perlu diqadha, puasa diqadha. Kata Aisyah apa? Kunna nu'maru biqadha'i as-shaum wala nu'mar biqadha'is shalah. Kata Aisyah, kami dulu kaum wanita diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak disuruh mengqadha sholat. Itu aja. Jadi tetap nggak puasa tapi harus. Berarti poinnya bagi wanita-wanita yang kondisi haid itu dia wajib mengqadha saja ya. Baik, kalau gitu Masya Allah tabarakallah. Dan Bib, ini luar biasa, podcast kita ini ternyata banyak yang juga mengirimkan pertanyaan nih Bib. Kita boleh Bib ya, kita angkat ya. Dan kita coba cari solusinya. Ini dari Gilang Rizky Ramadan nih ya. @Gilang Rizky _Rizky Ramadan. Beliau bertanya gini Bib. Istri saya sedang hamil tua. Dan saat ini sedang tidak puasa Bib. Kapan waktu bayar fidyah yang baik? Tanyanya. Nah, silakan Bib. Ya, ini saya sarankan menggunakan mazhab jumhur ya. Nah, kalau mazhab jumhur kan berarti dia harus mengqadha ya, bukan hanya fidyah ya. Kalau mazhab Ibnu Abbas cukup fidyah tanpa qadha. Tapi kalau menurut Abu Hanifah qadha saja. Tapi kalau menurut jumhur, kenapa istri tidak puasa harus ditanya. Kata istrinya sebenarnya kuat, tapi kata dokter karena hamil tua harus nggak puasa. Mungkin takut kekurangan cairan atau takut itu dia kan banyak ya begitu ya. Oh berarti si ibu kuat, hanya si anak yang dikhawatirkan. Berarti masuk golongan yang pertama. Dia tidak puasa gara-gara keselamatan anak. Berarti qadha dan fidyah. Dua ya. Dia qadha dan fidyah. Fidyah itu bagaimana? Kan dalam Al-Quran sudah dikatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, ketika nggak bisa, berikanlah makan kepada orang miskin. Nah, fidyah. Para ulama terjadi berbeda pendapat tuh fidyah itu. Fidyah itu harus makanan, karena bentuknya kan gitu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah ta'amu miskin ta'am. Nah, berbentuk makanan. Nah, maka di sini kebanyakan ulama kasih makan. Nah, boleh bentuk makanan mentah. Misal beras ya, beras saja maksudnya itu sembako gitu ya. Beras utamanya itu kan qutul qaum, makanan pokoknya. Atau matang karena to'am. Bagaimana kalau ganti duit? Disitulah terjadi perbedaan. Nah, saya nggak ngasih makanannya nih, tapi harga makanan ini misalkan 30.000, saya kasih duit 30.000 kepada orang miskin, boleh apa tidak? Itu terjadi perbedaan lagi nanti. Tapi lebih amannya bentuk makanan aja, karena ayatnya itu fidyatun ta'amu miskin, yaitu makanan. Atau yang lebih aman lagi beras. Nah, bayar dengan beras ya. Tapi banyak ulama bilang kalau beras doang kadang-kadang orang miskin susah itu ya, gitu. Tapi intinya makanan itu lebih aman. Malah protes tuh, beras doang launya enggak. Itu dia dibilang itu yang lebih to'amu miskin, makan miskin. Nah, berapa sebulan dia nggak puasa? Berarti kan 30. Berarti kan 30 hari kan? Iya. Karena dia nggak puasa sebulan 30 hari. Nah, 30 tadi kali 1 hari makan atau sekali makan tuh. Berarti kali 30. Nah, 30 boleh di akhir Ramadan. Sekaligus 30 dibagi kepada fakir miskin 30. Tak bisa. Atau dibagi 15 orang, berarti jatah 1 orang bagi 2. Ya kan 2 jatah kan. Atau enggak 1 aja orang miskin banget, 1 orang juga boleh. Ada ketentuan yang harus berapa jumlahnya gitu, Bib? Yang paling sedikit to'amu miskin. Paling sedikit bisa dimakan. Misalkan harga sekali makan berapa ya? Sekali makan 20.000. 20.000 lah enggak. Misalkan 20.000. Paling sedikit 1 orang 20. Jangan dibagiin 60 orang, 10.000. Wah, itu udah nggak dapat makan itu. Untuk 1 orang aja, Bib? Iya, untuk 1 orang boleh. Boleh ya? Boleh. Jadi nggak mesti untuk 30 orang. Iya. Atau ada 60 orang ada yang mengatakan gitu. Kalau 60 orang nggak boleh. Kalau cuman 60 kan kalau
mestinya kan 30 kan? 30 hari Kan satu hari 30 30 20.000 ya satu hari. 20. Kalau 30 berarti ya 30 orang. 30 orang. Kalau 60 berarti kan satu orangnya dapat 10. Berarti nggak dapat makanan. Kan setengah. Iya, Jadi paling sedikit satu makan orang miskin. Oke. Ya kan maksudnya begitu tuh, satu makan orang miskin itu cukup. Iya. Baik. Nah, tentunya banyak sekali yang ingin kita tanyakan ini dari Instagram ya. Mungkin satu lagi atau cukup ya? Oke, kita cukup dulu Bib. Ini sebenarnya banyak sekali yang mau kita mau sampaikan di pertanyaan karena lewat IG kita nih dari Majelis Ta'lim Nurul Fajri banyak yang bertanya tentang seputar Ramadan ini dan hukum-hukumnya terutama yang pembahasan kita malam hari ini. Nah, Bib, sekali lagi tentunya semua yang terkait dengan ibadah itu punya ketentuan, punya faedah dan punya keringanan dari masing-masing kondisi ya. Tentunya tadi seperti Habib bilang tidak semua hukum itu sama gitu. Semua kembali kepada masing-masing kita dalam kondisinya. Seperti tadi ya, orang hamil, haid, kemudian ada yang disengaja dalam berpuasa batal dan sebagainya, ini punya contoh. Tetapi sedapat mungkin jangan sampai membahayakan. Intinya. Baik, mudah-mudahan ini memberikan pencerahan buat sahabat Nurul Fajri di sana. Dan tentunya jangan putus di sini untuk terus mengikuti podcast Nurul Fajri. Ikuti terus. Setiap harinya akan pembahasan-pembahasan yang menarik dan tentunya menambah hasanah ilmu kita dalam beribadah. Masih di podcast Spam Nurul Fajri. Dan tentunya sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat Habibana yang sudah hadir di kesempatan podcast kali ini. Kita nanti akan sambung di episode berikutnya tentang hal-hal yang menarik dari bulan suci Ramadan ini, insya Allah. Baik, ini saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.